Mirip dengan memelihara ular berbisa atau memelihara anjing serigala untuk menggigit orang. Itu tidak memiliki banyak konten teknis. Pada titik ini, Bai Mai mengubah percakapan dan berkata, tapi master yang sangat kuat menggunakan teknik Guorem, pada orang normal belum pernah dengar dan belum pernah melihatnya. Guorem itu bahkan mungkin tidak dikenal oleh ahli biologi top, banyak yang telah lama punah di alam, hanya secara diam-diam diturunkan di sekolah budidaya ilmu hitam. Jenis ilmu hitam Guorem ini bisa terbang ke langit dan melarikan diri dari segalanya, dan masih bisa dikendalikan oleh pikiran pembudidaya. Aku pikir penjaga ini dibunuh oleh seorang master. Dia datang untuk menyambut kita untuk masuk, dan dia harus mengikuti perintah tuannya. Mike bertanya dengan nada pucat. Penjaganya dapat mengendalikan orang mati itu dengan pikiran mereka sendiri, dan kemudian menggunakan Guorem untuk memanipulasi mayat orang lain? Apakah ini terlalu keterlaluan? Apakah itu keterlaluan? Bai Mai berkata, bukankah Barat juga memiliki telepati antara kembar dan ibu dan anak? Pikiran dianggap sebagai tahayul feodal di masyarakat, tetapi terkenal di bidang sains. Ada dasar ilmiah tertentu untuk keterjeratan kuantum. Mike mengangguk ringan, dan berkata, jika kamu mengatakan itu seperti efek keterikatan kuantum antara orang yang membesarkan ilmu hitam dan Guorem yang dibesarkannya. Bai Mai berkata, kamu juga bisa mengerti itu. Setahuku, ilmu hitam jenis ini biasanya menetas dalam darah pembudidaya ilmu hitam. Oleh karena itu cocok dengan darah kultivator. Sejak awal, hubungan darah terjalin di antara keduanya. Selain itu, ilmu seperti jenis ini hanya memakan darah dari pembudidaya di tahun sebelum menetas. Ini juga untuk terus memperkuat hubungannya dengan kultivator, seperti bayi lahir dan diberi ASI dari ibunya. Lalu, keingintahuan Mike berangsur-angsur mengatasi rasa takutnya, dan dia tidak sabar untuk mempelajari lebih lanjut. Bai melanjutkan, selama periode memberi makan Guorem yang ada di dalamnya, para pembudidaya sudah mulai melatih mereka. Adapun cara melatih, ini adalah rahasia yang tidak diteruskan di setiap faksi. Aku pun tidak punya cara untuk mengetahui bahwa setelah mereka menunggu Guorem itu mencapai usia dewasa, mereka akan membawa ini untuk melakukan kejahatan di mana-mana. Cara melakukan kejahatan adalah dengan membiarkan Guorem membunuh mereka, dan begitu Guorem ini mulai menghabisi orang, mereka hampir tidak akan pernah berhenti sampai Guorem itu menua dan mati. Mike melebarkan matanya dan berkata, membunuh terus-menerus? Bagaimana jika tidak ada musuh? Apakah mungkin membunuh orang yang tidak bersalah? Benar. Mengapa? Bai Mai berkata, karena mereka tidak lagi memakan darah dari pembudidayanya setelah mereka mencapai usia dewasa. Jika kamu ingin Guorem itu bertahan, kamu harus terus membunuh untuk mereka. Mike bertanya, apakah Guorem itu memakan daging manusia saat mereka dewasa? Bai Mai menggelengkan kepalanya dan melontarkan kata, oh tidak. Dia akan mengendalikan orang yang ditumpanginya untuk mengakhiri hidupnya, kemudian ia akan mengambil otaknya. Ketika Mike mendengar 3 kata itu, dia merasa mual, dan dia berseru, apa? Ini terlalu menjijikkan. Bai Mai mengangguk dan berkata, lihat penjaga keamanan barusan, menurutmu bagaimana jin itu bisa mengendalikan mayatnya? Mike menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu, aku merasa ini luar biasa, atau dapat dikatakan bahwa ini tidak ilmiah, juga bukan seperti gosip perkotaan. Meski semuanya tampak misterius, setelah menguasai esensi, kamu akan menemukan segalanya. Faktanya, ada semua jejak yang harus diikuti. Bai Mai memandang Mike dan menjelaskan, kamu pikir hal-hal seperti ini tampaknya tidak terlihat. Tampaknya sangat tidak ilmiah, tetapi pada kenyataannya, ini sangat ilmiah. Setelah berbicara, Bai Mai selanjutnya menjelaskan, Guorem memakan otak manusia,
dan mereka pasti otak manusia yang segar. Ini juga berarti manusia baru saja mati, meskipun otak manusia telah ditelan dan hilang oleh Goems. Seluruh sistem saraf pusat, tetapi fungsi tubuh tidak akan langsung kehilangan vitalitasnya, seperti halnya orang mati otak yang sering memiliki detak jantung dan peredaran darah. Alasan mengapa Goems ajaib adalah setelah mereka memakan otak manusia, mereka dapat mengambil alih sistem saraf pusat manusia untuk sementara dan kemudian melakukan manipulasi sederhana pada tubuh. Ini seperti penjaga keamanan barusan. Dia dikendalikan oleh mereka dan berjalan sepanjang jalan, tetapi karena orang itu mati dan ototnya terus-menerus kaku, dia tampaknya menjadi sangat kaku. Kamu dapat melihat bahwa dia hanya bisa berjalan, membuka pintu, dan melambaikan tangannya, tetapi dia tidak dapat berbicara. Ini terutama karena Goems tidak bisa mengendalikannya secara dalam. Mereka hanya dapat melakukan beberapa tindakan yang sangat sederhana yang didorong oleh pikiran kultivator. Mike melihat ke belakang satpam dengan hati-hati dan buru-buru bertanya, "Kakek, bisakah Goems mengontrol mayat ini sepanjang waktu?" "Tentu saja tidak," Baim Mai berkata dengan sungguh-sungguh. "Jangan katakan bahwa mayat ini secara bertahap akan menjadi kaku dan membusuk. Bicaralah tentang Goems itu sendiri. Setelah menelan otak orang ini, bahkan jika ia segera memasuki keadaan tidak aktif, ia dapat bertahan paling banyak 1 bulan. Jika mereka tidak makan lagi dalam waktu sebulan, mereka akan mati kelaparan." Mike berseru, "Ini harus makan lagi dalam waktu 1 bulan. Bukankah itu berarti itu akan membunuh seseorang dalam sebulan?" Baim Mai berkata dengan dingin, "Bunuh seseorang sebulan. Atau jika ia berada dalam keadaan tidak aktif selama sebulan penuh, jika peternaknya terus membunuh di mana-mana, maka ia mungkin makan sekali dalam beberapa hari." Mike tampak ngeri dan gemetar. Di balik setiap Goems ada kehidupan manusia yang berdarah. "Aku belum pernah mendengar hal yang lebih jahat dari itu dalam hidupku." Baim Mai menghela nafas, "Itu karena kamu tidak memiliki cukup pengetahuan. Ada juga hal-hal yang lebih jahat dari Goems." Kakek dan cucu berjalan saat mereka berbicara, dan segera mencapai kedalaman kuburan. Pada saat ini, di tempat terbuka di tengah gunung, seorang lelaki tua kurus sedang duduk bersila di tengah. Orang ini adalah Carrie. Melihat Baim Mai dan Mike berjalan ke depan, dia berkata, "Tuan Baim Mai, aku mengagumi nama orang tua itu sejak lama." Baim Mai buru-buru membungkukkan tangannya. "Master Carrie, orang tua itu juga sudah lama mendengarnya. Dikatakan bahwa guru adalah guru besar dari 3 pulau Inggris. Separuh orang Indonesia di Eropa menghormati Master Carrie. Aku melihatnya hari ini. Luar biasa." Carrie mengusap senyuman jelek di sudut mulutnya, dan segera berkata, "Tuan Baim Mai, agak lancang memintamu datang ke sini hari ini. Alasan utamanya adalah takdirku Goems mengikutiku dari Inggris. Sudah 3 hari lapar. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya kelaparan lagi, jadi aku membawanya keluar untuk mencari makan. Mohon maafkan aku." Ketika Baim Mai mendengar bahwa Carrie mengatakan bahwa pembunuhan itu dianggap enteng membawa Goems untuk mencari makanan, dia sangat muak dengan orang ini di dalam hatinya. Namun, karena wajah dan agresivitas pihak lain, ia hanya tertawa kecil, menghindari topik Goems, dan berkata, "Tempat ini jarang penduduknya, tapi juga tempat yang bagus untuk pembicaraan bisnis." Carrie mengangguk, dan berkata dengan depresi, "Kupikir tempat ini benar-benar tempat yang sempurna untuk makan Goems sekaligus. Tapi siapa yang akan membayangkan bahwa hanya ada 1 satpam di pemakaman besar ini, dan aku ingin datang ke pemakaman ini." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.